di rumah, kita tadi juga sudah janji ya mau memperkenalkan siapa sih bintang tamu kita malam ini. Kenapa sih spesial banget? Jadi terutama penyuka olahraga nih. Kalau udah penyuka basket kayaknya mereka udah tahu deh. Benar. Kalau anak-anak basket terutama di kota Kalimantan Tengah itu pasti udah tahu ini siapa ini. Ini Bambang Pamungkas. Ya benar. salah channel, ya? salah Iya, channel. Oh, bukan ya. Oke, kita bakal perkenalan nih. Jadi untuk ini siapa ini namanya, Bang? Yeriko. Nama kepanjangannya nih? Yeriko Crispor Tuasela. Crispor Tuasela. Kita manggilnya Bang siapa nih? Bang Yeri Thomas. bisa. Bang Thomas bukan ya, Bang? Bang Yeri. Kita manggilnya Bang Yeri aja ya, biar enak ya. Bang Yeri di Palangkaraya. Wah, ngapain nih? Apalagi jadi ketua Kopit gugus ke depannya. Oh, bisa gitu ya? Iya, benar. Nyasar ke sini nih, Bang. Pemain basket. Jadi buat mirsa di rumah, pemain basket siapa ya? Apa ini rekrutan terbaru dari Kalteng? Gempar nih. Iya, benar. Bang Yeriko ini pemain dari mana, Bang? Dari Pacific Cesar Surabaya. Pacific Cesar Surabaya sebagai tim profesional. Tim profesional ya. Jadi IBL ya, Indonesia Basket League ya. Jadi pemain pro liga basketnya. Wah, ya, keren banget nih. Kalau di luar negeri kita terkenalnya dengan paling kenal kita dengan NBA. Jadi, tahu NBA? Saya tahu NBA. Intinya orangnya tinggi-tinggi main basket. Itu pemain poli juga tinggi-tinggi. Ya benar, Bang. Dan di Pacific Cesar itu pemain pro ya. Pemain pro ya, benar. Posisi apa ini, Bang? Posisi guard. Point guard. Point guard. Oh, point guard tahu. Point guard itu di belakang Jadi dia nunggu ring, ngejagain ring. Iya bener. Kalau ada musuh maju dijagain sama dia, didorong sama dia. Enggak gitu ya. Saya ditipu ya malah. Kadang nggak tahu iya aja gitu kan. Tapi bajunya baju basket nih, udah. Iya dong. Mau jogging ya. Demi ketemu Bang Yeri kita siap-siap pakai baju basket. Iya benar banget. Oke, kita sedikit mengulik nih. Dari awal nih, Bang. Awalnya main basket dari kapan sih? Iya, benar banget. SMP kah? Pertama kali main basket dari SD pertama. Ada ekstrakurikuler, terus pas itu ikut 2 cabang olahraga kan sama badminton. Oh, badminton. Cuma masih belum benar-benar fokus gitu, jadi ikutnya ke badminton. Terus SMP masih badminton, cuma kayak ngeliat basket kok lebih asik. Iya, lebih asik, terus jadi kayak lebih seru gitu kan, terus mulai ninggalin badminton. Terus ya udah mulai ikut basket ekstra sampai tiba-tiba masuk tim, terus keterusan sampai sekarang. Itu ikut basket ini berarti didukung penuh nih sama orang tua, Bang? Iya, awalnya nih. Atau malah pro kontra gitu, kayak orang tua nggak ngizinin tapi karena hati pengen banget basket. Jadi dulu tuh orang tua lebih ngizinin ikut badminton. Malahan ya? Ya, terus karena pengennya basket ya namanya anak SMP kan, jadi masih yang enggak pokoknya mau ikut basket aja, jadi berontak kan. Ya udah tetap berangkat sampai kayak ya sempat ngebohongin sih memang kayak iya mau latihan badminton padahal ke lapangan basket, bawa raket gitu segala macam, udah atribut anak badminton ya. Terus ya udah akhirnya setahun lah kayak gitu ketahuan ternyata, terus sempat kayak dikurung nggak boleh keluar. Tapi lumayan setahun tuh lama loh. Iya benar banget. Iya setahun, jadi ya boleh kayak cuma sekolah biasa tapi nggak boleh ikut kegiatan basket di sekolah, nggak boleh, jadi ada ekstra pulang langsung. Kenapa, Adik? Itu alasannya kenapa sih nggak boleh basket? Nah itu sampai hari ini saya juga nggak tahu sebenarnya. Tapi sekarang orang tua pasti bangga dong, akhirnya Bang Yeri kan ngebuktiin ini aku ternyata konsisten dengan apa yang disukain sampai sekarang gitu. Iya, mereka baru benar-benar sadar kalau anaknya pemain basket nih waktu pas sudah lulus SMA. Jadi waktu lulus SMA itu saya dipanggil ini kan timnas junior, timnas junior U18. Nah jadi waktu pemanggilan itu orang tua ikut dipanggil juga untuk kumpul sama namanya kayak ketua perbasinya gitu. Terus akhirnya kayak kita ada upacara baca janji atlet gitu, dan kebetulan saya sendiri yang baca janji atletnya. Jadi wow, keren. Jadi ya mereka ngeliat kayak oh iya ternyata beneran pemain gitu. Mereka baru sadar. Benar ya. Kirain bohongan ya orang tuanya ya benar. Wah, anak saya dipanggil tapi gini ya benar. Termasuk ini, Bang, kuat gitu tekadnya. Biasanya kan ada tipe orang nih yang udah setahun kan, ibaratnya setahun dikurung udah gimana sih? Nggak ada lagi sih untuk bakatnya, skillnya kayak gitu pasti berkurang gitu. Itu kayak gimana mengatasi dalam setahun itu? Kalau aku dulu lebih ke kan ngikutin kayak dulu kan belum ada kayak YouTube gitu kan, belum ada masih kayak
masih kayak beli VCD basket kayak gitu. Terus juga ya dari kan zaman-zaman SMP kan masih kayak kasih uang jajan. Iya. Sehari gitu dikumpulin, beli VCD basket ngelihat. Jadi kayak masih tahu oh gimana sih main basket itu caranya segala macem. Terus juga kebetulan memang punya bola sih. Jadi kayak tetap aja di rumah tetap main basket di kamar, mau dikurung pun juga nggak masalah. Kuat emang ya, Benar. passionnya. Tapi memang udah ini banget ya, udah niat banget dan jiwa banget Iya, kayaknya ya. jadi kayak udah bener-bener yang nggak mau tahu, pokoknya mau main basket aja. Nah, jadi di SMP sudah main dari SD main basket, SMP main basket, SMA main basket, dan sekarang jadi pemain pro-nya. Wah, itu keren banget. Itu sangat-sangat susah. Tapi ini kita sudah berbicara berbicara tentang main basket nih. Kita pengen tahu sih asal muasal nih Iya. dari Bang Yeriko ini dari mana sih? Iya, sedikit unik Benar, sih. sedikit unik ya. Tadi kita ada bahas di belakang. Benar, ya. kita sudah ada bahas di belakang. Aslinya dari mana? Besarnya di mana? Iya, benar. Jadi agak sedikit unik nih. Asalnya dari mana sih, Bang? Kalau orang lihat langsung ya biasanya ngomongnya oh Dari ini Cina, apa kelihatan? nggak, orang lihat pasti oh ya orang Ambon gitu. Tapi sebenarnya juga dibilang Ambon bukan Ambon murni. Jadi Iya, benar. campuran juga. Mama itu dari mama ada turunan orang Jawa sama orang Belanda Oh. gitu. Pantes Terus mukanya agak belu. Iya, sama kayak saya. Ya, mungkin kalau kulitnya putih percaya ya ngomongnya bahasa Inggris gitu. Iya, nanti teman saya ngajarin saya. Ya. Lanjut Bang. Iya. terus ya gitu kalau ditanya ya mesti ngomongnya orang Ambon. Oh ya ya udah. Terus semenjak beberapa tahun ini kayak orang lihat kadang ada yang nggak percaya kalau orang Ambon. Enggak, nih pasti ada turunan Indianya atau Arab. Iya, benar banget. Orang banyak kayak aku gitu. kayak bingung, "Hah, India dari mana?" Padahal tuh sampai kayak ditanyain kan, kamu beneran nggak ada turunan India? Nggak ada. Ah, bohong ah, coba lihat mau kamu, aku tunjukin lah. Oh iya ya, kok kamu tapi kayak orang ada Arab-Arabnya gitu. Tanyain kayak gitu mesti. Ternyata aslinya dari Ambon. Ambon. Ya. Emang sekarang kan Arab lagi ngehits banget nih. Iya, Cowok-cowok Bang. Arab jadi digandrungi cewek-cewek. Makasih, Aku juga Bang. lihat Instagramnya isinya cewek semua. Ternyata banyak banget ya. Banyak. Kata kamu tadi kan cek Iya. kalau basket itu kan barisan terdepan yang dukung kan banyak kan cewek. Iya, Di lapangan benar. juga kan nih Bang? Di lapangan juga. Di lapangan Sampai pasti, di ya. apa namanya mewakili Indonesia ya? Iya, Itu iya, masih iya. juga tuh cewek-cewek. Masih pasti mereka Kuat antusias banget. Oke, sebagai pemain Pacific Cesar nih yang sudah bergulir di tahun 2020 ya. Iya. Jadi untuk sekarang untuk Pacific Cesar nih di urutan berapa sih, Bang? Terakhir di urutan kelima. Di urutan kelima Iya, ya. kelima. Oh, itu dari 10 tim ya? Dari 10 tim 10 tim benar. ya, setahu saya 10 tim. Saya ada sedikit mengetahui di mana pemain IBL itu, terutama di Indonesia itu ada yang namanya Aspak ya. Aspak, Satria Muda, terus Pacific Cesar saya tahu juga belum ada lagi, belum dari Kalimantan Tengah belum ada, saya nggak Iya. tahu ya. Tapi dari Kalimantan Tengah khususnya Palangkaraya emang basket itu masih sedikit digandrungi kurang ya? banget benar. Ah, digandrungi. Digandrungin dong. Tapi Lihat kalau aja di- lapangannya sampai dibuatin Iya, banyak benar. banget. Tapi kalau dibandingin sama futsal, kita masih dominan futsal gitu. Enggak, salah, dominan dayung. Iya Udah lah ya, saja ya, pokoknya nggak bisa kalah gitu ya. Bahasanya udah cewek. Iya, masih saya nggak aja mau kalah, kalah. saya nggak mau. Untuk yang sudah lama bergulir di apa sih kesulitan-kesulitan selama mengarungi di Pro Liga 2020 nih, Bang? Kesulitannya sih kalau ini maksudnya Kesulitan-kesulitan dari timnya. dari pas mau masuk IBL atau Iya, nggak masuk ke IBL. kalau kesulitan banyak sih sebenarnya kesulitan kayak kalau dijabarin tuh banyak banget, cuma aku mau ngeringkas biar lebih gampang. Lebih ke ini sih mental pertama. Jadi kayak kadang ada beberapa pemain yang di SMP jago, ntar di SMA dia turun karena mentalnya masih belum siap. Oh. Kayak gitu. Nah, ini sekarang kalau ke pro, ya aku sih jujur kalau di kuliah dibilang jago ya nggak jago banget, cuma maksudnya sesuai dengan standar anak kuliah lah, jadi masih bisa ngikutin. Nah, kalau masuk IBL ini lebih ke yang apa? Ada entertainnya gitu loh untuk penonton. Jadi kita nggak cuma sekedar main basket, tapi kita juga harus ada interaksi sama fans, sama orang yang nonton. Lebih kayak gitu sih. Kesusahan yang pertama ya. Kalau yang kedua pressure dari lawan, dari pelatih, dari bos, kan ini kan kayak Benar. klub kan, dari Iya. bos, jadi harus dituntut. Ya kamu tahun ini harus gini, kalau enggak nanti saya cut atau saya jual di trade kayak gitu-gitu.
Oh. Jadi udah beda sama waktu amatir. Kalau amatir kan biasanya anak SMP, SMA lomba juara udah cuma harum nama sekolah udah beres. Kalau ini beda. Jadi kayak harus ada yang diperjuangin gitu. Mempertahankan posisi juga ya bang. Mempertahankan posisi juga. Berarti harus konsisten ya. Kalau Ya. kita nggak ngikutin apa namanya core request sih tadi kayak tekanan dari permintaan lebih tepatnya kita bakal di-cut yang kayak gitu-gitu. Itu misalnya apa namanya dari pemain nggak memenuhi ekspektasi dari pimpinan atau pelatih kayak gitu tuh apa sih bang biasanya? Biasanya sih kemana gitu? Biasanya sih kalau yang normalnya ya, maksudnya selain di-cut tuh biasanya cuma ya udah kamu ikut latihan tapi kamu tanding nggak dipakai, cuma gitu doang. Jadi pemain cadangan atau Pemain cadangan, dibilang cadangan ya benar-benar yang kayak cadangan mati, jadi kayak udah pemain pilihan gitu. Kalau misalkan yang lainnya baru banyak yang cedera, baru dia dibawa kayak gitu. Oh, seperti itu ya. berarti kalau udah masuk ke situ dia mau up lagi itu agak susah ya? Mau up lagi ya gitu, struggle-nya tuh di situ memang. Jadi dia harus bisa nunjukin ke bos dan ke pelatih apa nilai plusnya dia gitu. Jadi balik lagi kan kepercayaan kan. Karena kalau menurut saya bangun kepercayaan tuh emang kalau zaman sekarang susah. Ya, benar. Dan nge-up itu kan kalau dia jadi pemain cadangan itu ngebuktiinnya di mana tuh pas di latihan kah? Iya, yang pasti pas di latihan karena dia mau ngeliat work ethicnya pas di latihan tuh kayak gimana, dia tahu apa kekurangannya dia atau enggak. Kadang ada beberapa pemain yang dia masuk tim nih udah, tapi dia nyaman karena mungkin dengan dapat gaji gede, terus nyaman di situ, jadi dia udah nggak peduli kayak mau dimainin gak dimainin, yang penting aku dapat fasilitas. Oh, gaji buta. Iya, kayak gaji buta. Cuma Berarti gajinya nggak ngelihat ya. Kita dia. Oke. Bisa tanya aja lagi nggak apa-apa. Kalau buat cowok yang sudah bisa pernah olahraga pasti tahu deh. Tapi kalau kayak Ul nih kayaknya kelihatannya pengen tahu banget nih kayaknya nih. Tapi Polos banget saya. polos banget. Jadi nggak apa-apa. Itu adalah sebuah pengetahuan yang pengen digali-gali itu nggak Anggap apa-apa. aja aku orang yang kurang tahu jadi nanya gitu ya. Iya benar. Tapi gini-gini aku dulu pernah ikut ekskul basket. Nggak percaya ya. Kita nggak percaya ya. Aku pernah dulu Iya. satu semester waktu kelas. Pas di mana itu? 2 SMA. Oh, Dua dulu SMA. SMA. Nah, waktu itu ikut. Iya, terus? Tapi yang ngelatih nih rese gitu. Oh, Terus jadi gara-gara gelatih racing nggak ikut lagi gitu ya ya? abisnya kamu nih gue bisa. Iya. Terus ada badanku kan lebih pendek dari Lebih teman-teman tinggi, aku. lebih tinggi. Jangan ngomong gitu ya. Lebih tinggi ya. Lebih tinggi Lebih daripada minimalis dari teman-teman aku. dari teman-teman di SD gitu. Kenapa SD? Ya kan pantarnya gitu. Iya, iyain aja ya. Iya, benar. Oh.